Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat seleksi seperti ini. Jadi ini ada daftar warna gitu ya. Kita bisa menyeleksi masing-masing warna ini. Ketika misal kita klik ini seleksi gitu, nanti di bagian di sini itu bakalan ada lingkarannya seperti ini yang lebih redup warnanya, dan juga ada tanda centang begini. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Baik, jadi pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu command prompt. Setelah itu kita akan buat project React Native baru pakai npx React Native init. Nama projectnya misal button UI 8, lalu di enter. Ini di Y dulu baru enter. Setelah itu kita akan pindahkan direktorinya ke button UI 8. Lalu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Lalu kita akan jalankan projectnya dengan cara npx React Native run Android. Lalu di enter. Baik, di sini sudah berhasil dijalankan ya projectnya. Udah muncul emulator seperti ini. Kita buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita akan buka app.js di sini. Berikutnya adalah kita seleksi dulu semuanya ya. Pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu kita akan import terlebih dahulu React useEffect dari React. Import juga ada view, ada text, ada touchable opacity dari React Native. Kemudian kita akan buat komponen baru di sini. Saya akan isikan sebuah view aja kosong begini. Lalu kita akan isikan sebuah style flag 1. Nah, kemudian di bagian ini ya, kita juga membutuhkan namanya playlist. Jadi saya akan menggunakan playlist untuk menampilkan daftar warnanya. Nah, kita akan buat dulu daftar warna itu warna apa aja ada. Jadi saya akan buatin sebuah variabel di sini. Kita sini misal cons warna. Yang isinya itu adalah sebuah objek. Lalu kita bisa isi dengan misal ada warnanya. Jadi kita akan gunain beberapa warna dulu ya. Misal saya akan gunain warnanya seperti ini. Kemudian ada juga warna luarnya. Jadi warna luar saya akan gunakan RGB tapi isi E alias alpanya. Misal di sini pakai 0,3. Jadi lebih sedikit redup begitu. Nah, seperti ini dia. Kemudian ini kan udah warna hijau udah ada. Berikutnya adalah kita misal pakai cyan ya. Jadi seperti ini. Sebenarnya kode warnanya yang RGB dengan RGBA ini sama, cuma saya pengen agar di RGBA ini dia itu sedikit redup, makanya saya tambahin opacity di sini 0,3 seperti itu. Lalu kita akan duplikat lagi satu. Saya akan tambahkan warna biru. Nah, warna birunya misal RGB seperti ini. Lalu kita ganti juga ini jadi RGBA 0,3 gitu. Baik, warnanya udah ada. Sekarang kita akan buat playlistnya. Jadi di bagian di sini kita akan buat playlistnya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa isikan sumber datanya itu dari warna seperti ini. Kemudian ada render item. Mau seperti apa sih masing-masing itemnya itu di render oleh playlist. Jadi kalau misal di sini ada 3 item, maka ada 3 item yang akan di render oleh playlist. Nah, item ini artinya masing-masing item yang sedang dirender yang ini. Kita bisa isikan di sini sebuah view, lalu kosongin aja dulu ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa ganti deh, jangan view, kita pakai touchable opacity lebih pas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa isikan sebuah style. Misal width-nya itu 50 dan height-nya itu 50. Lalu background color akan saya isi dengan item.warna. Jadi warnanya ini akan muncul di sini gitu. Nah, masing-masing item ini kan dirender. Nanti warnanya itu akan muncul di bagian di sini gitu. Jadi misal pakai warna ini akan muncul yang biru, yang ini warna hijau gitu, kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa buat ini jadi lingkaran misal ya. Jadi kalau width-nya 50, height-nya 50 untuk jadi lingkaran, jadi 50/2 border radiusnya. Bisa pakai border radius 50/2 kayak begitu. Kemudian saya pengen agar ini dari kiri ke kanan. Jadi kita bisa isikan sebuah props namanya horizontal di sini. Jadi dia tuh akan dari kiri ke kanan. Kemudian kita bisa isikan di sini margin horizontal, margin right
misal 10 gitu ya. Nah, jadi bertambah jaraknya ke kanan 10 begitu. Margin left misal 10 juga. Kita bisa isikan di sini 5, ini 5 juga nggak masalah. Kemudian margin top misal 10 kayak begitu. Jadi bertambah di atasnya 10. Kita juga bisa isikan di playlist ini sebuah style, misal margin horizontal 20 kayak begitu. Jadi di sini akan bertambah 20 jaraknya, di sini juga 20. Kemudian misal Anda pengen tambahin lagi warnanya, jadi bisa duplikat warnanya begitu. Kemudian Anda masukin warnanya. Jadi warnanya seperti ini. Saya pakai kode warna RGB aja biar lebih mudah untuk kita membuatnya lebih redup. Nah, kayak begini. Berikutnya adalah kita pengen buat sistem ketika ini diklik nanti bakalan muncul ada border di luarnya gitu. Nah, kita bisa isikan di sini sebuah view dulu. Kita masukin touchable opacity-nya ke dalam sebuah view begini. Kemudian di view ini kita bisa isikan sebuah style. Border width-nya itu 1 begitu. Kemudian baik di sini kita bisa isikan. Jadi di bagian touchable opacity ini di luarnya itu ada view lagi gitu untuk buat bordernya. Jadi kita bisa isikan sebuah view. Lalu kita masukkan touchable opacity-nya ke dalam sebuah view seperti ini. Berikutnya adalah kita bisa isikan di view ini sebuah style. Border width-nya 1 dan border color-nya itu item.border color. Item.warna luar ya, sorry. Ini kayak begitu. Nah, di sini kan dia tuh masih full begini ya. Caranya biar ngepas gitu kita bisa isikan di sini sebuah view, masukin flat disk-nya ini ke dalam sebuah view-nya ini. Nanti dia tuh akan ngepas seperti ini. Nah, di view ini kan dia tuh belum di tengah ya, touchable opacity-nya. Kita bisa isikan sebuah props namanya justify content center gitu. Dan line itemnya itu center. Nah, seperti ini. Di sini juga kita bisa isikan margin bottom-nya itu 10 kayak begitu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kan jarak antar kotak ini masih dekat banget ya. Kita bisa isikan di sini margin right misal 10 gitu ya. Nah, akan jadi jauh seperti itu. Dan saya tambahin di bagian playlist ini margin top 20 agar bertambah jaraknya di atasnya 20. Kemudian kita bisa isikan di bagian view ini. Jadi mirip seperti di touchable opacity ini, kita bisa isikan width dengan height-nya. Jadi bisa isikan misal width-nya itu 80, height-nya 80, kayak begitu. Kemudian kita bisa buat dia tuh lingkaran, pakai border radius misal 80 per 2, begitu. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kan biar bisa lebih tebal lagi, Anda bisa isikan 2 di sini atau 3 gitu ya, border width-nya atau 4 gitu, jadi lebih tebal begini. Baik, berikutnya adalah kita bisa sesuaikan lagi width-nya ini, misal jadi 60 gitu ya, agar lebih ngepas lagi. Nah, seperti ini. Kemudian width-nya ini kita ganti jadi 40, jadi lebih kecil lagi, begitu ya. Oke, seperti itu. Baik, di sini misal ketika saya ngeklik gitu ya, kita pengen tahu yang mana sih yang diseleksi gitu. Jadi, kita harus simpen dulu data yang mana sih yang diseleksi saat ini. Jadi kita bisa buatin sebuah state di seleksi atau seleksi gitu aja. Untuk mengubah seleksinya kita akan gunakan namanya set seleksi. Kita akan isikan di sini use state. Jadi awalnya tuh nggak ada yang diseleksi, jadi saya akan kosongin dulu seperti ini. Baik, setelah jadi seleksinya, saya akan isikan di touchable opacity ini. Ketika di on press, saya ingin agar menyimpan data seleksinya. Jadi set seleksi saya akan isi dengan item begitu. Jadi item yang di render saat ini. Misal saya ngeklik ini yang warna hijau, maka yang kesimpan itu yang warna hijau ini kayak begini isinya di state-nya gitu. Nanti ini yang seleksi ini akan dibandingkan dengan masing-masing itemnya gitu. Jadi kita bisa tahu yang mana yang diseleksi, yang mana yang enggak. Nah, di bagian itu kita bisa isikan di sini apakah seleksi itu sama dengan item. Kalau misal sama dengan item, kita pengen isiin warna luar. Kalau tidak, ya jangan diisi misal transparent gitu. Nah, kayak begini hasilnya. Di sini kita bisa klik yang ini, misal yang hijau, dia tuh akan muncul yang hijau, yang biru akan muncul yang biru, ini akan muncul biru juga, ini akan muncul ungu gitu. Ini cyan ya tadi. Oke, setelah itu misal kita pengen agar ini ya, agar misal ada tanda centang yang muncul ketika ini diseleksi gitu. Jadi untuk mempermudah, saya akan cari dulu di Google check mark, jadi nggak perlu nambahin library ya, saya akan gunakan ini aja dulu pakai check mark simbol. Yang ini kita copy, ini saya akan masukkan di dalam touchable opacity-nya. Saya akan isikan sebuah teks kayak begitu. Jadi ini kan ada check mark-nya gitu ya. Kemudian di sini kita isikan justify content center, line item itu center, kan di tengah begini. Nah, ini kita bisa isikan sebuah style dulu. Misal color-nya itu
warna putih. Dan di sini kita bisa isikan font weight-nya misal bold, jadi lebih tebal begitu. Dan font size-nya misal 18, kayak begini. Baik, ini kan semuanya tanda centang gitu. Saya pengen agar yang diseleksi ini aja yang isi centangnya. Caranya itu adalah kita bisa isikan di dalam sini, tanda kurung kurawal begini. Item, seleksi sama dengan item. Kalau dia itu sama dengan item, saya ingin ngerender teks ini. Kayak begitu. Jadi kalau kita ngeklik di sini akan muncul tanda centang begini, kalau di sini akan muncul tanda centang begini, di sini gitu. Jadi lebih interaktif kelihatannya. Nah, di sini Anda juga bisa tambahin lagi beberapa warna ya. Jadi, misal Anda pengen tambahin warna lain gitu, kita duplikat dulu. Ini pakai RGB gitu ya. Ini pakai RGBA, ini 0,3. Ini kita bisa tambahin warna kuning misalnya, kuning kayak begini. Ini juga bisa kita tambahin warna kuning gitu. Ini pakai RGBA, ini 0,3. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini juga udah bisa di scroll seperti itu ya warnanya. Nah, buat Anda yang nggak pengen ada scrollnya ini, kita bisa juga di disable dengan hide dengan horizontal. Ini show horizontal scroll indicator. Kita isikan dengan pulse di sini. Jadi kalau kita scroll ini nggak kelihatan indikatornya tadi gitu. Ini juga udah bisa dinamis seperti itu. Oke, jadi itulah tentang bagaimana caranya untuk membuat tampilan dari select color seperti ini dengan menggunakan React Native. Terima kasih sudah menonton. Untuk source code-nya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.